Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa lagi untuk video pembelajaran kali ini tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu apa sih? Setelah kemarin kalian mempelajari tentang domain dan range dari suatu fungsi, sekarang kita ambil tentang fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi? Nih, ada suatu bentuk ini. Ini adalah suatu proses ini. Kalau dalam misalnya contohnya saya buat proses pembuatan cimol. Tahu apa itu cimol? Cimol is makanan yang bulat-bulat dan rasanya kenyal-kenyal, dikasih saus dan sebagainya. Nih, proses pembuatan cimol ada 3 komponen utama ini. Misalkan A di sini adalah bahan baku, kemudian F ini adalah proses pertama, sedangkan G proses kedua, kemudian di sini adalah hasil jadi. Nah, proses yang pertama menuju ke B, dari bahan baku menuju menjadi setengah jadi, berarti cimolnya itu baru diadoni ya. Setelah itu proses G itu menjadi hasil jadi, bahan baku setengah jadi, hasil jadi, berarti ini cimolnya sudah siap makan ini. Nah, yang kita bahas pada fungsi komposisi adalah prosesnya. Proses yang pertama adalah proses F, kemudian proses yang kedua itu proses G. Kalau misalnya ini ada bahan baku sebanyak 5 kg misalnya, kemudian pada proses F itu memiliki rumus. Wah, ini kan misalnya prosesnya itu adalah proses diulet-ulet atau diadoni, memiliki rumusnya yaitu misalnya adalah 2x plus 1. Kemudian pada proses GX digodok prosesnya itu memiliki rumus x kuadrat min 4x plus 5. Secara bentuk sederhana artinya X masuk ke F, hasilnya masuk ke G ini, sehingga untuk menentukan hasil jadi, banyak hasil jadinya itu F nya kita masukkan 5, yaitu 2 kali 5 ditambah 1. F5 sama dengan 10 ditambah 1, yaitu F5 mendapatkan 11. Kemudian dari F5 ini masuk ke G, yaitu G dari F5 11 itu. X nya diganti 11, kuadrat min 4 kali 11 ditambah 5 mendapatkan hasil 121 min 44 ditambah 5, hasilnya 121 dikurangi 44 yaitu berapa yuk? Di sini 7, 11 kurangi 4 juga 7 ditambah 5, hasilnya adalah 82. Kalau ini yang menggunakan bentuk dasar. Nah, sekarang kita kalau masuk ke fungsi komposisi, artinya dari proses pertama itu menuju ke proses kedua, dari X menjadi Fx, Fx menjadi GFX, itu bentuknya seperti ini. Logikanya, proses kedua itu pasti memuat proses pertama. Nah, ini bisa dituliskan menjadi G bundaran F. G memiliki komposisi F. Nah, kalau misalnya saya tuliskan itu artinya proses kedua itu pasti melalui proses pertama. Yang
bisa dituliskan menjadi G bundaran Fx, atau bisa dituliskan juga menjadi proses yang kedua tadi memiliki komposisi proses yang pertama. Nggak boleh kebalik. Ini berlaku untuk soal cerita. Mari kita buktikan. Nah, sini tadi terdapat X sama dengan 5, kemudian Fx-nya adalah 2x plus 1, kemudian Gx-nya adalah x kuadrat min 4x plus 5. Nih. Pada bentuk pengkomposisiannya berupa G bundaran Fx, atau sama halnya dengan pada proses fungsi G itu termuat atau memiliki komposisi Fx gini. Nah, artinya setiap variabel pada G itu digantikan dengan Fx-nya. Nah, setiap variabelnya, berarti yang variabel pertama kan ada x kuadrat, jadinya dibuat menjadi Fx kuadrat dikurangi 4, x-nya juga diganti dengan Fx nih, kemudian ditambahkan dengan 5 nih. Fx-nya kan ini 2x plus 1, jadinya 2x plus 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 2x plus 1 ditambah 5. 2x plus 1 kuadrat 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. 1 kuadrat itu 1 bukan 2, dikurangi 8x min 4 tambah 5, mendapatkan hasil 4x kuadrat. 4x min 8x mendapatkan bentuk min 4x, min 4 plus 5 1 tambah 1 2. Nih, G bundaran F ini hasilnya. Rumus dari langsung fungsi komposisi secara langsung, bukan satu persatu seperti awal tadi. Apakah hasilnya sama? Nih, kita buktikan untuk G bundaran F. Tadi x-nya adalah 5, hasilnya adalah 4, 5 kuadrat min 4 kali 5 ditambah 2 sama dengan 4 dikali 5 kuadrat 25 dikurangi 20 tambah 2. 4 kali 25 100 dikurangi min 20 tambah 2 itu adalah 18, sama dengan 100 kurangi 18 itu adalah 82. Nah, hasilnya sama. Hasilnya sama dengan dengan cara manual tadi. Nih, cara manual tadi kan kita juga mendapatkan hasil 82 ini. Dan cara fungsi komposisi juga mendapatkan hasil 82 yang sama ini. Kemudian kalau kebalik bagaimana? Kita coba saja. Misalkan itu kan G bundaran F, maka kalau dibalik menjadi F bundaran G. Kalau secara maknanya ini artinya proses pertama melalui proses kedua, kan nggak mungkin tuh, kalau di logika saja udah beda artinya. Tapi kita buktikan saja biar kalian itu lebih paham. Artinya x pada fx ini diganti dengan gx, berarti 2 x-nya diganti x kuadrat min 4x plus 5 ditambah 1 sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 10 ditambah 1 sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 11. Oh, ini kan hasilnya sudah beda juga. Tapi apakah jika dimasukkan x-nya itu adalah 5, hasilnya sama juga? Kita coba. 2 dikali 5 kuadrat dikurangi 8 dikali 5 ditambah 11 sama dengan 2 dikali 25 min 40 ditambah 11. 2 kali 25 50
dikurangi 40 ditambah 11. Berarti 10 ditambah 11. 10 ditambah 11 yaitu hasilnya 21. Berbeda hasil antara F bundaran G dan G bundaran F. Cara membacanya itu bukan GOF ya, tapi bundaran. Sehingga karena bentuknya itu tidak sama, maka fungsi komposisi itu memiliki sifat. Sifat dari fungsi komposisi yang pertama adalah tidak komutatif. Artinya bagaimana? F bundaran Gx itu tidak sama nilainya dengan G bundaran F. Buktinya yang tadi ada pembahasan sebelumnya. Nah, saya berikan contoh lagi ini. Sifat komposisi yang pertama, F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Misalkan diketahui yang mudah saja nih. Fx-nya adalah 4x plus 5, kemudian Gx-nya adalah 2x min 1. Kita cek aja F bundaran Gx, artinya kan F di dalamnya ada Gx-nya itu. Jadinya 4x-nya diganti 2x min 1 ditambah 5 sama dengan 8x min 4 tambah 5 sama dengan 8x plus 1. Kemudian untuk yang G bundaran Fx sama dengan G itu memuat Fx. Jadinya 2 Gx nya kan 2x min 1, berarti x nya diganti dengan 4x plus 5 min 1. 8x ditambah 10 dikurangi 1, 8x plus 9. Nah, ini kan tidak sama. Nih, terbukti bahwa fungsi komposisi tidak memiliki sifat komutatif atau sifatnya itu tidak komutatif. Sifat yang kedua itu memiliki sifat asosiatif. Misalkan terdapat fungsi fx, gx, dan hx, maka berlaku bentuk F bundaran G dibundarkan terhadap H sama saja dengan F bundaran G bundaran H X. Nih, contoh yang sederhana pada bentuk sifat penjumlahan itu seperti ini. 2 tambah 3 ditambah 5 itu senilai dengan 2 ditambah 3 tambah 5. Yang ada di dalam kurung wajib dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 2 tambah 3 5 tambah 5 sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 itu 8. 10 sama dengan 10. Nah, nilainya kan sama. Begitu juga dengan bentuk fungsi komposisi memiliki sifat asosiatif. Kita ambil contoh, misalkan di sini terdapat fx-nya itu sama dengan kira-kira berapa ya, 2x plus 3, kemudian gx nya adalah x kuadrat min 2x plus 4 dan hx nya adalah x plus 1. Kita buktikan apakah nilainya sama antara f bundaran g bundaran h. Dikerjakan f bundaran g terlebih dahulu, f bundaran g bundaran h yang dikerjakan g bundaran h terlebih dahulu. Artinya bagaimana nih sih? F bundaran g kamu kerjakan, kemudian h kamu masukkan ke hasil f bundaran g. Kalau yang seperti ini berarti g bundaran h kamu kerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya baru dimasukkan ke f ini. Saya ambil yang pertama dulu. Nih. Untuk yang f bundaran g bundaran hx yang dikerjakan f bundaran g, ya udah kerjakan dulu aja. F bundaran gx sama dengan f gx, artinya g masuk ke f, yaitu 2 x nya diganti x kuadrat min 2x plus 4 ditambah 3
2x kuadrat min 4x plus 8 ditambah 3 sama dengan 2x kuadrat min 4x ditambah 11. Kemudian H kita masukkan ke hasilnya itu, yaitu F bundaran G bundaran HX. Artinya H masuk ke bentuk ini, yaitu 2 hanya yaitu x plus 1 kuadrat min 4x plus 1 ditambah 11, mendapatkan 2 dikali x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dikurangi 4x min 4 tambah 11, hasilnya 2x kuadrat tambah 4x tambah 2 min 4x min 4 tambah 11 plus 7, mendapatkan hasil 2x kuadrat. Ini ada plus 4x min 4x, coret saja habis, 2 tambah 7 9. Nah, hasil akhirnya ini. Kemudian untuk membuktikan F bundaran G bundaran H ini, kemudian untuk membuktikan F bundaran G bundaran H ini, silahkan kamu coba misalnya ketemu hasilnya sama 2x plus 9, berarti cara pengajaranmu benar. Tapi kalau ketemu hasilnya itu tidak sama, berarti ada dua kemungkinan, saya yang salah atau kamu yang kurang teliti dalam mengerjakan. Selamat mencoba. Kemudian kita masuk ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu adalah memiliki identitas. Identitas itu apa sih? Identitas itu suatu bilangan jika kamu tambahkan hasilnya adalah bilangan itu sendiri, atau suatu bilangan jika kamu kalikan hasilnya adalah bilangan itu sendiri, maka identitas dari penjumlahan itu adalah 0. Identitas dari perkalian itu adalah 1. Nah, ini kan nilainya sama, berarti A plus 0 sama dengan A, atau 0 ditambah A sama dengan A, 1 dikali A sama dengan A. Ini boleh dibolak-balik. Begitu juga dengan identitas pada bentuk fungsi komposisi itu, bentuk identitasnya adalah IX sama dengan X saja. Nah, jika kamu komposisikan suatu bentuk fungsi fx dengan identitasnya itu, maka senilai dengan identitas dikomposisikan terhadap f, nilainya yaitu fx itu sendiri. Nah, contohnya diberikan fx sama dengan 2x plus 4, kemudian ix nya itu pasti x. Kemudian kita buktikan untuk f bundaran ix itu memiliki nilai yang sama dengan i bundaran fx. F berarti 2, x nya kita ganti i nya kan tetap x tambah 4. Atau yang ini i bundaran f, berarti x nya langsung diganti dengan 2x plus 4. Ya udah sama, ini 2x tambah 4 sama dengan 2x tambah 4, sama, terbukti. Untuk sifat komposisi yang ketiga itu memiliki identitas. Kemudian untuk yang sifat inverse itu saya jelaskan besok-besok saja, karena itu ada pembahasan tersendiri untuk sifat inverse-nya. Contoh soal, diketahui fx sama dengan 2x plus 5 dan gs nya 2x plus 4 per 5x min 1. Tentukan f bundaran gx dan f bundaran g1, yang g bundaran fx dan g bundaran f2. Kita coba yang A dulu. F bundaran gx, yaitu f nya itu memiliki komposisi x, artinya g nya itu kita substitusikan ke f, yaitu 2, x nya diganti dengan 2x plus 4 per 5x min 1 ditambah 5, kalikan saja ini, berarti 4x tambah 8 per 5x min 1 ditambah, ini disamakan penyebutnya, yaitu 5 dikali 5x min 1, 5x min 1 sama dengan 4x plus 8 ditambah 25x min 5 per
5x-1. Hasilnya adalah 29x tambah 3 per 5x-1. Dan untuk yang F bundaran G1 hasilnya adalah 29 kali 1 tambah 3 per 5 kali 1 min 1. 29 tambah 3 32 per 4 yaitu 8. Ini untuk yang A. Kemudian yang B. Kemudian untuk yang B yaitu G bundaran fx, artinya pada bentuk G itu memuat fungsi fx. Berarti f kita substitusikan ke G. 2x nya adalah 2x plus 5 ditambah 4 per 5 2x plus 5 dikurangi 1 sama dengan 4x plus 10 tambah 4 per 10x tambah 25 min 1. Hasilnya yaitu 4x plus 14 per 10x min 24. Kemudian yang ditanyakan adalah G bundaran F2 yaitu 4 kali 2 tambah 14 per 10 kali 2 min 24 sama dengan 8 tambah 14 per 20 min 24. 8 tambah 14 22 per min 4 sama dengan ini. Hasilnya kalau mau disederhanakan boleh menjadi min 11 per 2. Nah, itu contoh soalnya. Kemudian untuk latihan soal silakan nanti kalian kerjakan, kemudian kita bahas di diskusi grup WhatsApp. Nah, ini adalah latihan soalnya. Silakan kalian kerjakan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.